Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, selamat malam kami mengucapkan kepada Engkau. Terima kasih untuk penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama duduk untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau belajar bersama-sama dari firman-Mu, jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku dari firman-Mu, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu renungan ibadah keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu terkasih, renungan ibadah malam hari ini diambil dari Perjanjian Baru dari Matius 6 ayat yang ke-11. Yang akan saya bacakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Injil Matius berbicara mengenai ajaran-ajaran Yesus yang ditulis oleh orang-orang Kristen dari bangsa Yahudi. Injil ini memberikan nasihat-nasihat dan teguran khususnya di dalam konteks orang Kristen di Antiokhia. Hal tersebut dilakukan supaya setiap orang-orang Yahudi dapat melakukan dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki supaya setiap orang Yahudi maupun orang non-Yahudi memberitakan kabar baik mengenai firman-Nya. Allah tidak menghendaki anak-anaknya hanya melakukan peraturan hukum Taurat saja, seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, kaum Farisi, imam, maupun dengan ahli Taurat. Tetapi Allah mau melihat setiap anak-anaknya menjadi pelaku firman-Nya. Nah, saudara-saudara terkasih, kita seringkali mendengar kata secukupnya di dalam banyak hal seperti cukup makan, cukup tidur, atau seringkali kita juga mendengar orang berkata, sudah cukup, untungnya segitu saja. Kata cukup mengandung arti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan berarti kita bersyukur untuk setiap kebutuhan yang tercukupi. Injil Matius mengingatkan kepada kita semua mengenai memberi sedekah dan bersikap empati terhadap sesama seperti yang terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Kecukupan berkat di dalam hidup tidak hanya dinikmati oleh anak-anak Tuhan saja, buat dirinya sendiri, tetapi Tuhan menghendaki kita di dalam kecukupan hidup yang kita alami. Kita juga berbagi untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Berbagi berarti kita juga ikut membantu dan melihat, merasakan empati terhadap orang atau sesama yang mengalami kesulitan. Di dalam doa Bapa kami, terdapat kalimat berbunyi, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Mengandung arti bukan saja makanan secara jasmani saja, tetapi juga mengandung arti makanan secara rohani. Ibu bapak terkasih, makanan rohani bagi anak-anak adalah bimbingan, didikan atau ajaran dari bapak ibu sebagai orang tua. Sedangkan makanan rohani bagi pasangan suami istri
adalah cinta dan komunikasi. Begitu juga buat kita semua. Di dalam masa pandemi ini, kita membutuhkan makanan rohani. Seperti apa makanan rohani yang kita butuhkan di dalam menghadapi masa pandemi hari-hari saat ini? Tuhan mau supaya kita percaya dan yakin kepada Dia yang memberi kekuatan. Tuhan mau supaya kita berserah. Tuhan mau supaya kita tetap dapat mengendalikan diri. Di dalam mengendalikan diri, kita sama-sama belajar akan 3 hal penting. Yang pertama, kita belajar untuk tidak mengeluh atau bersungut-sungut, khususnya di dalam melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan, seperti yang dianjurkan atau dihimbau oleh pemerintah. Seperti apa itu? Seperti contohnya, setiap saat kita rajin untuk mencuci tangan. Kita menggunakan masker double. Kita juga tidak memegang atau menyentuh area muka dengan tangan begitu saja. Kita melakukan semuanya itu tentu dengan kesungguhan hati. Kita melakukan semuanya itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk sesama kita. Yang kedua, kita belajar hidup hemat melalui mengendalikan diri. Contohnya, kita membeli barang-barang sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, bukan berdasarkan atas keinginan atau emosi sesaat saja. Lalu kita dengan mengendalikan diri juga kita belajar untuk tidak berpergian. Kita dapat melihat, kita dapat peka apabila kebutuhan kita tidak mendesak atau tidak penting. Kita tidak perlu berpergian hanya untuk keinginan semata-mata saja, seperti berkumpul-kumpul dengan teman-teman. Mengendalikan diri adalah bagian dari perintah Allah. Mengendalikan diri membuat kita melakukannya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita bersama-sama berefleksi. Apakah kita telah mencukupkan diri kita untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita? Mari kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang berkata, terima kasih Tuhan, perlindungan dan berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi kami lebih daripada cukup. Demikian renungan ibadah pada malam hari ini. Marilah kita mencukupkan diri kita seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menutup di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk renungan pada malam hari ini. Kami dapat belajar bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang mencukupkan diri kami dengan segala sesuatu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga yang mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk kesulitan-kesulitan dan problema yang terjadi dalam hidup kami, di mana Tuhan selalu mendampingi, di mana Tuhan selalu merangkul, yang menjadikan kami
supaya kami dapat mengendalikan diri di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih untuk segala sesuatu berkat Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan, tetapi Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk anak-anak kami dapat belajar secara online di rumah. Terima kasih untuk pertumbuhan setiap anak-anak kami, baik pertumbuhan rohani ataupun jasmani. Terima kasih Tuhan untuk setiap kelahiran yang Tuhan berikan kepada pasangan-pasangan keluarga. Terima kasih kami boleh belajar untuk mengatakan rasa syukur kami kepada Engkau bahwa berkat dan perlindungan-Mu lebih daripada cukup dalam kehidupan kami. Ikatkan dan eratkan Tuhan komunikasi kami khususnya dengan doa kepada Engkau yang menjadi tempat sandaran, yang menjadi tempat berserah kami di dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Kami tahu ini tidak mudah, kami tahu ini tidak gampang, tetapi kami percaya di tengah-tengah masa pandemi yang kami hadapi, kami tidak menghadapi dengan sendirian, tetapi kami dikuatkan, diteguhkan oleh Engkau Yesus, oleh firman-Mu. Kami bahkan memiliki komunitas yang saling menguatkan, yang saling mendukung, yang saling mendoakan. Di dalam persekutuan, teman-teman, sahabat kami di GPIB Menabur Kasih. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh terus mengiringi kehidupan kami Tuhan, dan boleh kami ingat, kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan yang memampukan kami untuk dapat melakukan yang terbaik, seperti Engkau telah memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur, kami menyerahkan sisa malam hari kami, hingga sampai nanti kami beristirahat. Tuhan Yesus yang memberikan istirahat kepada setiap dari kami dengan baik, sehingga kami dapat bangun di pagi hari esok tanpa kekurangan suatu apapun, dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru, dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami mengucapkan syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Untuk kita semua, tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, tetap sehat bagi kita semua, dan tentunya terus berkarya di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati.